Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Tadis Fisika semester 7 dengan NIM 170108039. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi fisika statistik, yaitu pada bab 1 tentang sistem banyak partikel. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, pada materi sistem banyak partikel ini, yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan mikroskopis dan pendekatan makroskopis. Nah, untuk lebih memahami dua pendekatan ini, kita misalkan ya berada di dalam ruangan yang bersuhu T. Tidak lama kemudian kita merasa gerah atau panas. Karena udara yang berada di dalam ruangan tersebut mempunyai suhu yang tinggi. Udara adalah salah satu contoh sistem yang terdiri dari banyak partikel. Salah satu metode yang sering dipakai untuk meninjau sistem banyak partikel adalah termodinamika dan fisika statistik. Nah, apa yang dimaksud dengan termodinamika dan fisika statistik ini? Yang pertama, mari kita membahas tentang termodinamika. Termodinamika ini merupakan contoh dari pendekatan makroskopis. Pada termodinamika, perhatian yang ditujukan pada sifat makroskopis sistem atau sifat yang terukur, sifat yang secara langsung didasarkan atas tanggapan indera kita. Nah, yang kedua, fisika statistik. Fisika statistik ini merupakan contoh dari pendekatan mikroskopis. Nah, pada fisika statistik ini, sifat-sifat makroskopis suatu sistem seperti temperatur, tekanan, energi, dan lain-lain diturunkan dari keadaan partikel-partikel penyusunnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pendekatan mikroskopis dan makroskopis. Nah, yang pertama kita akan membahas ciri-ciri pendekatan makroskopis. Apa saja ciri-ciri pendekatan makroskopis itu? Yang pertama, untuk pijakan awal dari pendekatan makroskopis ini mulai dengan besaran makroskopis atau tanpa harus mengaitkannya dengan model mikroskopis. Nah, yang kedua, masukan dari pendekatan makroskopis ini adalah hasil pengukuran. Nah, yang ketiga, luaran untuk pendekatan makroskopis ini adalah pendekatan antar besaran makroskopis. Nah, yang ketiga, untuk kelebihan dari pendekatan makroskopis ini yaitu pendekatannya sederhana. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari pendekatan mikroskopis? Nah, yang pertama, ini untuk pijakan awal dari pendekatan mikroskopis ini, mulai dari deskripsi mikroskopis untuk mencari penjelasan atas sifat makroskopis model mikroskopis. Nah, untuk masukan dari pendekatan mikroskopis ini, yaitu model mikroskopis. Selanjutnya, untuk luaran dari pendekatan mikroskopis ini yaitu prediksi sifat dan perilaku makroskopis. Nah, yang terakhir, untuk kelebihan dari pendekatan mikroskopis ini yaitu keberhasilan suatu model memungkinkan kita untuk menerapkan model mikroskopis yang sama untuk sistem yang belum diketahui sifat dan mikroskopisnya. Nah, ini ya untuk ciri-ciri dari pendekatan mikroskopis dan makroskopis. Oke, perlu kita ketahui ya, bila kedua pendekatan ini diterapkan di sistem yang sama, maka harus dihasilkan kesimpulan yang sama. Hubungan keduanya terletak pada kenyataan bahwa sifat makroskopis yang terukur secara langsung sebenarnya merupakan nilai rata-rata dari besaran mikroskopis terhadap selang waktu tertentu.
Nah, fisika statistik ini berfungsi sebagai jembatan antara dunia mikroskopis dan makroskopis. Nah, selanjutnya kita akan membahas perlunya fisika statistik. Nah, kenapa sih kita harus belajar fisika statistik itu sendiri? Nah, ini ya ada 4 alasan yang mengapa kita harus belajar fisika statistik itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kemustahilan kita untuk memahami perilaku tiap partikel dalam suatu sistem yang terdiri atas banyak partikel. Nah, di sini misalnya ya, kita contohkan 1 mol gas oksigen. Nah, di dalam sistem tersebut terdapat sejumlah bilangan Avogadro dengan jumlah 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul O2. Nah, jika hukum 2 Newton dipakai untuk keadaan masing-masing molekul ini, maka akan diperoleh 10 pangkat 23 persamaan diferensial yang saling terkait. Nah, yang kedua itu yaitu adanya sifat fisik yang tidak bisa dianalisis secara satu lawan satu. Nah, di sini misalnya dalam suatu sistem terdiri dari 1000 partikel. Bila ke dalam sistem partikel ini kita berikan energi sebesar 1000 elektron volt, maka apakah setiap sistem yang berada pada sistem ini mendapatkan tambahan energi sebesar 1 elektron volt? Maka jawabannya adalah belum tentu, karena tidak berarti tiap partikel di dalam partikel ini mendapatkan tambahan energi sebesar 1 elektron volt. Nah, yang ketiga yaitu adanya fluktuasi pada sistem makroskopi. Nah, adanya fluktuasi pada sistem makroskopis ini yaitu contohnya energi partikel yang sering terjadi. Misalkan ya, pada suatu sistem terdiri dari 6 partikel. Kemudian dalam sistem ini kita berikan energi sebesar 6 elektron volt. Nah, yang keempat itu adanya partikel fisik yang saling berpengaruh. Misalkan ya, kita tinjau spektrum yang pancarkan oleh radiasi benda hitam. Nah, radiasi tersebut berasal dari radiasi yang diserap dan dipanaskan kembali oleh atom-atom pada dinding rongga. Nah, dapat kita simpulkan bahwa atom-atom dalam rongga ini saling berpengaruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek dalam fisika statistik. Nah, objek dalam fisika statistik ini ada 3 macam ya. Yang pertama tidak dapat diisolasi, yang kedua berukuran sangat kecil, dan yang ketiga berada pada jumlah yang besar. Nah, untuk yang pertama ini tidak dapat diisolasi, sehingga tidak diketahui posisi dan momentum awalnya, sehingga tidak dipakai hukum Newton. Nah, untuk objek fisika statistik berukuran sangat kecil ini kadang muncul sebagai partikel dan juga sebagai gelombang, sehingga dapat dengan mudah diselesaikan dengan mekanika kuantum. Nah, yang terakhir berada dalam jumlah yang besar. Ini biasa kita sebut dengan time irreversible. Nah, mungkin sekian ya penjelasan singkat materi dari saya. Semoga bermanfaat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.